Ini adalah slip gaji PMI Taiwan yang sudah PTTM. Ini untuk PRT ya. Jadi karena banyak yang tanya ke aku, cek kalau udah PTTM gajinya berapa sih? Dan ini aku sudah izin oleh mbaknya, cuma datanya aku blur ya, supaya nggak ketahuan. Nah, kita akan lihat berapa gaji yang diterima kalau kamu sudah PTTM. Kita bisa lihat di sini ya, di sini ada tanggal, ini adalah tanggal dia mulai PTTM. Jadi berikutnya gaji yang diterima ini sudah gaji PTTM. Nah, ini gaji ya setelah pemotongan, kemudian ada potongan askes ya, kalau untuk PMI hanya askes aja, tidak ada astek. Nah, ini kemudian sisa gajinya, ini yang dia terima, dia tanda tangan di sini. Nah, kemudian potongannya apa aja? Potongan yang pertama nih ya, potongan Taiwan. Potongan Taiwan itu artinya potongan agent, hanya 2.000 per tahun. Kita lihat ya, ini 2.000 yang atas ini ya. Ini dia di sini itu 2.000 dari tahun bulan pertama sampai bulan 12. Jadi ini kalian hanya bayar biaya agent itu 2.000 per tahun. Wow, di sini kita bisa lihat ya, kita bisa ngirit banyak banget loh. Biasa kita setiap bulan bayar 1.800, 1.800, ini cuma bayar 2.000 per tahun. Dan kemudian kalau misalnya dia ada ngurus untuk biaya ARC atau lain-lainnya, itu dia bayar secara sendiri ya, nih kayak gini nih, ada 3.000. Nah, kemudian ini ada 2.000, itu adalah biaya dia medical ya, medical. Jadi 2.000 yang pertama ini adalah 2.000 dia bayar agent, kemudian 2.000 yang kedua di sini ya, di bulan ke-6 ini adalah medical. 3.000 yang pertama ini adalah dia bayar ARC, karena ARC-nya langsung 3 tahun ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di sini potongannya itu dikit banget. Jadi kalau buat kalian yang PTTM itu menguntungkan banget. Nggak cuma buat PMI-nya, tapi juga buat majikannya. Karena majikan udah nggak perlu bayar anting fee ya. Jadi uang anting fee-nya mending dipakai untuk bayar agent yang hanya 2.000 per tahun. Dan kalau kita lihat di sini ya, kok dia bisa 26.000 sih? Karena majikannya itu mendaftarkan dia dengan jalur 26.000. Artinya dia nggak perlu ujian apapun. Tapi kalau kamu didaftarkannya dengan gaji 24.000, itu kamu berarti nanti di sininya juga 24.000 ya. Dan kamu tetap harus ada sertifikat, yaitu sertifikat pelatihan Depnaker 20 jam dan juga sertifikat kemampuan bahasa TOCFL atau kemampuan kamu kelas bahasa yang bersertifikat. Ya, jadi kalau kamu mau gaji kamu berapa nih setelah PTTM, yaitu tergantung kamu didaftarkan oleh majikan itu dengan jalur yang mana. Nah, untuk lembur dan lain-lainnya sama ya, kita bisa lihat di bawah ini nih. Lemburnya sama, kalau misalnya bulan itu ada 5 minggu, maka dia ada tambahan lagi tuh 667. Dan setelah dia 1 tahun, dia punya Teshocha atau cuti ya, cuti tahunan 7 hari, setelah 3 tahun 14 hari ya. Jadi semua ditulis di sini nih. Nah, kemudian kalau misalnya dia sudah iman tuh artinya sudah kontrak 3 tahun selesai. Di sini ada tulisan ini, Qi Piao Ku Zhu Fu Ze, jadi futan ya. Jadi kalau misalnya dia sudah kalau mbak ini ya kasusnya ya, dia sudah kontrak selesai, maka tiket pesawat dia pulang ke Indonesia yang nanggung adalah majikan. Jadi ini menjawab semua pertanyaan kalian nih ya. Kalau misalnya kalian tanya berapa gaji setelah PTTM, itu tergantung dari kalian didaftarkan dengan jalur apa. Nah, yang kedua, apakah tetap ada uang lembur? Kalau misalnya kita libur nggak ngambil, tetap ada ya. Nah, yang ketiga, terus gimana dengan cuti tahunan? Cuti tahunan tetap sama ya. Semua tertulis. Jadi kalian pada saat kalian PTTM, kalian cek di kontrak PTTM kalian. Nah, setelah 3 tahun siapa yang bayar tiket pesawat pulang? Itu tergantung ya. Kalau di sini kasusnya mbaknya ditulis nih, kalau dia sudah kontraknya full, dia kerja di majikan yang ini, maka tiketnya yang nanggung adalah majikan. Nah, kalau kalian gimana? Kalian lihat di slip gaji kalian masing-masing ya. Jadi setiap orang itu berbeda-beda. Dan kalau kalian yang sudah PTTM, saran aku tetaplah pakai agent. Kenapa? Karena kalian akan banyak terbantu kok dengan agent. Kayak gini nih ya. Ini dia udah tertulis nih. Kalau misalnya nanti kalian medical, kalian cuma bayar 2.000. Terus kalau misalnya nanti kalian ada mau urus paspor dan ARC, di sini nggak ada ya, nggak ada tulisannya ya, karena ARC hanya sekali yang 3.000. Berarti kalau di bulan di selama 3 tahun ini kalian ada urus paspor, itu nggak ada biayanya di sini. Berarti biayanya itu di luar. Itu tergantung agent kalian mintanya berapa. Tapi untuk biaya agent itu cuma 2.000 per tahun. Jadi nggak mahal banget. Dan ini bagusnya kalian punya agent adalah kalau misalnya terjadi ketidakadilan antara kamu dan majikan, misalnya nih di kontrak kerja kamu majikan nggak tulis akan memberikan gaji lebih atau misalnya cuti atau misalnya tiket pesawat dibayarin. Nah, kalau kalian udah nggak ada agent, nggak ada yang bisa nolongin kalian.
ya. Jadi kalau kalian nih yang mandiri, tolong kalian perhatikan baik-baik perjanjian kerja kalian dengan majikan ya. Karena kalau kalian sudah mandiri dan sudah PTTM, itu dari Lautongpu itu mereka nggak bisa mengotak-ngatik perjanjian kalian berdua. Apalagi kalau kalian sudah tanda tangan hitam di atas putih. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Jadi teman-teman jangan hanya semangat mau PTTM, pengen buru-buru menghus-huskan itu agensi ya, tapi ternyata kalian masih butuh agensi loh. Ya, jadi perhatikan baik-baik peraturannya dan juga slip gaji kalian dan juga kontrak kerja kalian. Kalau kalian yang mandiri, banyak yang ngechat saya, saya mandiri tapi nggak dapet slip gaji saya berapa ya? Nah, itu kalian harus hati-hati ya, karena kalau setelah PTTM ternyata kalian tanda tangan kontrak dengan majikan, gaji 20.000, mau gimana? Tetap bisa loh, karena majikan yang menulis perjanjian. Jadi lebih baik kalau kalian tetap ada agensi supaya ada penengah, ya kan? Karena kalau misalnya kalian langsung ke Lautongpu pun juga kadang kita kendala bahasa, ya kan? Kendala peraturan-peraturan nih kita nggak ngerti, jadi tetap nggak apa, pakailah agensi, itu cuma bayar 2.000 per tahun. Kalian ada apa-apa masih bisa dibantuin oleh mereka gitu. Jadi ini info untuk gaji, ini PRT ya. Jadi kalau misalnya kalian yang publik dan lain sebagainya, aku nggak tahu, beda pasti. Jadi buat PRT. Dan kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, boleh bantu aku like, share ya, share ke teman kamu sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa komen ya, kalian mau aku bahas tentang apa lagi.